kenal sudah. Itu adalah Khairil Anwar. Kemudian ini Ahmad Muslim Mabrur, mahasiswa STAI Sunan Ampel. Ya. Kemudian yang di bawah ini adalah mahasiswa SMA, kemudian anak-anak yang dari SD. Sehingga di sini kami ambilkan dari segala jenis. Ya. Di kumpulan puisi, karena kami punya kumpulan puisi gabungan mahasiswa bahasa Indonesia punya di sana. Dan mungkin perlu saya sampaikan karena tadi sudah diberi nasihat. Terima kasih Pak Haji Sukandar. Ini puisi untuk siswa. Guru pun juga siswa. Long life education. Guru ini kan juga masih punya guru. Tidak mas guru ada di atas. Tidak. Jadi guru secara umum pada atas. Siapa? Saya masih punya guru. Gitu. Jadi terima kasih guru pada umum sekali seperti itu. Sehingga sudah ditentukan ada di sini. Sehingga nanti ketua ranting bisa minta pada panitia ya. Sudah dikirim ya. Ya filenya ya. Oh ya, file bisa dipilih salah satu. Karena ini lomba baca puisi. Tolong disampaikan, lomba baca puisi bukan deklamasi. Kalau baca puisi harus ada yang dibaca. Berarti walaupun hafal, apa tidak boleh dihafal? Ya boleh supaya melancarkan. Tapi harus ada yang dibaca, yang dipegang. Membaca puisi bukan deklamasi, gerakan baca puisi. Ya, insya Allah kalau guru bahasa Indonesia di masing-masing sekolah SMP sudah tahu. Gerakannya tidak overacting dan tidak ada properti. Membaca yang dinilai ya jelas sudah, yaitu mimik, penghayatan, ya, penghayatan. Ekspresi atau penjiwaannya. Yang kedua, gestur, pantomimik gerakannya ya tidak masalah guling-guling. Kalau dilihat memang yang berguling-guling yang mau mimiknya bagus itu yang menang. Iya kalau lomba deklamasi. Tapi ini adalah lomba puisi, ada batasan-batasannya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pelafalan, penekanan artikulasi, di mana yang perlu ditekankan sehingga kalimat itu komunikatif. Ingat, dalam satu baris kadang-kadang kalau dibaca biasa kalimat itu tidak ada artinya rancu. Tetapi bagaimana supaya kalimat itu komunikasi? Tentunya ada pelafalannya, ada artikulasinya. Itu intonasi. Jadi di sana penghayatan, ekspresi, penjiwaan. Insya Allah nanti ini ada 1, 2, 3 skor. Pakai sistem skor Bapak Ibu. Ya, sistem skor. Menjadi puisinya mampu menunjukkan ekspresi agar penghayatan dan penjiwaan yang sangat baik, skornya 3. Nah, skor 3 ini rentangnya berapa ke berapa yang tahu adalah panitia. Maaf, juri bukan panitia. Sehingga nanti biar tidak terjadi nilai yang sama. Sangat baik antara 95 sampai 100. Tetapi kan antara sangat baik satu dengan sangat baik yang satunya kan pasti dalam rentak skor itu nilainya tidak sama. Apakah 96, apakah 97. Ini adalah juri. Ya, juri nanti. Itu untuk puisi. Kemudian intonasi dan tidak menggunakan pengeras suara. Nah, kalau pakai pengeras suara apa artinya intonasi nanti? Tidak bisa dinilai. Boleh Pak? Ya. Ya. Sehingga akan kelihatan vokalnya akan kelihatan vokalnya. Ya. Ini penghayatannya. Yang penting
ini puisi, bukan deklamasi. Biasanya banyak yang protes seperti itu. Saya selama jadi juri baik Kecamatan Panji ya, atau SNSD dan juga kabupaten, itu kadang-kadang gurunya ya protes. Wah, memang betul penilaian masyarakat yang bagus itu. Judulnya lomba baca puisi. Itu kan tidak bawa, apalagi yang paling fatal kalau tidak bawa begini ya. Walaupun hafal ya penting ada ini. Namanya sudah lomba baca puisi. Iya, kurang. Beda lomba cipta puisi, lomba cipta puisi. Nah, kalau dilafalkan, ya walaupun mencipta, namanya mencipta. Ciptaan kan harus dihafalkan, lalu dibacakan seperti itu, dilafalkan, bukan dibaca. Kalau dibaca masih bapak. Tapi lomba cipta dan lafal puisi, ya boleh menghafal. Sehingga nanti hasil ciptanya diambil oleh juri, di sana melafalkannya puisi sesuai dengan, kalau tidak sesuai tidak. Nah ini namanya cipta puisi. Jadi beda. Ini tidak mencipta tapi membaca. Teksnya sudah disediakan oleh panitia. Untuk puisi saya kira tidak terlalu banyak, yaitu ya nanti durasi waktu yang disesuaikan. Tidak mungkin baca puisi ini lebih dari 5 menit, tidak akan sampai. Ini paling 3 menit selesai. Ya. Karena memang sudah saya lihat hanya satu barisnya paling banyak ada 6 kata. Ya, ini. Kemudian untuk yang kedua, lomba wejangan. Pertanyaan nanti saja, saya lanjutkan dulu. Untuk lomba wejangan ini Bapak Ibu, lomba wejangan sama seperti kriterianya yang sudah kita lombakan di 3 kabupaten kemarin, yang insya Allah dari Kecamatan Panji meraih juara itu. Ya, juara. Ya Pak Joko ini. Apa saja lomba wejangan itu? Untuk lomba wejangan, ketentuannya dulu. Waktu penyampaian wejangan antara 5 sampai 10 menit. Paham ini? Antara 5 sampai 10 menit. Kurang dari 5 tidak masuk sudah. Karena nanti juri akan begitu suruh mulai langsung menitan langsung dihitung. Lebih dari 10 menit juga tidak masuk, walaupun bagus. Ya, jadi perhatian ini wejangan. Terus antara 5 sampai 10 menit yang paling pas adalah 10 menit. Misalkan 8 menit, ada yang satunya 10 menit. Yang 10 menit waktunya yang bagus, tetapi penilaiannya kan masih kesesuaian isi, macam-macam itu kan ya. Ini hanya bicara waktu. Tuh. Jadi antara 5 sampai 10 menit. Yang kedua, tema. Karena nanti di komponen penilaiannya ada tema di sini. Nasihat guru pada siswanya. Ya kalau Bapak pengalamannya saja, Bapak ngajar di SMP ya nasihat pada siswa SMP, yang PAUD nasihat pada anak didiknya PAUD, SD. Makanya nanti menyerahkan biodata. Ketentuan lomba yang terakhir itu adalah menyerahkan biodata, sehingga juri itu tahu nama, bla bla bla. Ya. Mungkin instansi, unit kerja, TK, bla bla bla. Oh berarti TK. Sehingga nanti dibedokkan dengan isi wejangannya. Mengandung unsur pelajar Pancasila. Apa saja pelajar Pancasila itu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Silakan. Ya, kalau wejangan di sini seperti Bapak Ibu mengajar, gitu.
memberikan nasihat anak-anak untuk bisa peduli dengan temannya, gitu ya, gotong royong. Di sana dan di-share insyaallah nanti. Yang terakhir, peserta lombanya menyerahkan biodata peserta lomba. Sehingga nanti panitia sebelum dimulai itu meminta biodata terlebih dahulu, mengumpulkan biodata. Dan nanti teknisnya begini, juri tidak merekap nilai, yang merekap adalah panitia. Nomor 1 dipanggil, kasihkan biodatanya ya oleh panitia, sehingga juri tahu oh ini guru SMP, nasihatnya pada anak SMP, yang tahu adalah juri. Kemudian dilihat setelah menyampaikan selesai, di sana sudah nulis skor dan nilai, ditarik, direkap di sana. Jadi juri tidak pasti berlaku fair. Tidak mungkin oh nanti yang tadi bagusan ini dikurangi yang tadi. Nah, ini kan akan terjadi kalau seperti itu. Tapi kalau sudah ditarik di sana, sudah urusan sana. Sehingga juri tidak akan memilih-milih. Jadi juri fair yang dinilai saat itu. Perkara ada kekurangan, wallahu a'lam, namanya manusia. Oleh karena itu protes silakan, tetapi alangkah baiknya keputusan mutlak di tangan juri. Gitu tidak. Jadi protes tidak akan mempengaruhi hasil. Boleh protes, berdialog. Saya kira jurinya sudah punya ilmunya ini, gitu. Ya. Saya ambilkan memang gurunya sarjana bahasa Indonesia. Protes boleh, gugat jangan. Itu yang betul. Silakan. Karena Pak yang menentukan juara sudah panitia. Iya kan? Sudah masuk ke panitia, juri sudah tidak menentukan juaranya itu. Karena nilai sudah ada di panitia. Silakan. Nanti saya ambilkan memang teman-teman bahasa Indonesia dan sering sudah, dan saya tahu ya sudah sering menjadi juri baik itu Gajah, Kabupaten, Puisi, ya, guru inti bahasa Indonesia, punya muda semuanya. Itu Bapak Ibu. Kemudian komponen penilaiannya apa saja yang dinilai beserta bobot nilai. Yang pertama, kesesuaian wejangan dengan tema. Apa sih temanya? Nasihat guru pada siswanya. Kalau makanya gunanya menyerahkan biodata, oh ini guru SD, sesuai dengan guru SD. Itu bobot penilaiannya 1. Ya. 1 bobot nilainya. Artinya antara nilai 50 sampai 100 ya. Jika 1 itu mempunyai nilai 65, nanti 65 kali 1 nilai akhirnya untuk poin kesesuaian wejangan adalah 65 kali 1 ya sama dengan 65. Yang kedua, nah, ini sudah saya buat rubriknya sesuai tesis, sesuai skripsi juga ini. Jadi rubriknya skripsinya mahasiswa yang mengambil jurusan ini dan tidak perlu diragukan. Nah, penampilan atau mimik dan gaya atau skill, bobot penilaiannya 2. Jika mendapat nilai 75 kalikan 2, nilai akhirnya tinggal jumlah urusan panitia. Ya. Yang ketiga, alur atau cerita. Alur cerita, penguasaan materi wejangan. Nah, ini Bapak Ibu wejangan beda baca puisi udah. Jadi tidak bawa naskah. Ini perlu dihafal. Walaupun nanti naskah itu sebagai syarat dengan biodata, ya menyerahkan biodata dan naskah itu ya, naskah wejangannya itu Pak Joko. Ya, naskahnya serahkan ke panitia. Karena apa? Juri akan melihat naskah itu cocok enggak, karena juri kalau hanya melihat saja ya karena sendiri kemampuannya sehingga perlu membaca. Jadi perlu menyerahkan, ya paling tidak menyerahkan simpulannya, menyerahkan iya kerangkanya silahkan tidak ya, penting juri sudah punya gambaran itu. Mau menyerahkan isi wejangannya ya boleh, itu ya. Itu Bapak Ibu. Ya, penguasaan materi wejangan.
betul-betul dikuasai, dilihat dari mimiknya itu, dan dilihat gugup tidaknya. Banyak Bapak Ibu yang gugup, gitu ya. Tuh. Itu nilainya 3. Jika nilai 3 punya bagus, nilai yang misalkan dinilai sangat baik, oh berarti antara 85 sampai 95 penilaiannya. Oh 87 ini, sehingga nanti kalikan 3. Yang keempat, intonasi dan dialek, cara memberikan wejangan. Nah ini yang paling tinggi penilaiannya, cara memberikan wejangannya sebagai sosok seorang guru. Memberikan wejangannya bagaimana? Ada yang tanya, apakah boleh bawa properti? Silahkan. Wejangan boleh, kalau baca puisi tidak. Wejangan boleh bawa properti. Kalau Pak Joko kemarin kan bawa boneka ya? Iya boleh. Murid boleh. Benda hidup boleh. Ya. Satu murid duduk dikasih wejangan boleh. Ya seperti bermain drama itu juga. Tapi dramanya monolog. Jangan jangan dialog. Kok murid seneng-seneng. Lah iya. Oh ini wejangan kok. Ya. Jadi tak boleh murid tanya nggak. Ya. Tapi kalau dengan bahasa anggukan ini boleh. Artinya tidak berdialog. Kemarin ada dari Subo itu bagus, tapi karena dialog tidak enak, betul ini. Subo. Kemarin ada yang coba kan? Bahkan ada juga yang bawa gitar. Karena apa? Karena terlalu senangnya gitar, lebih waktu bernyanyi ngajak Pak audien, lebih waktunya ya sudah. Kan ini kan bagiannya dari dalam penilaian wejangan. Kalau ini tadinya bagus, betul melandingan itu. Sempat protes, ya untuk itu saya jelaskan seperti itu ya sudah. Kan ketentuannya sudah. Artinya apa? Ketua cabang tidak menyampaikan yang ikut technical meeting itu. Ya, boleh. Perhatikan waktu. Ya. Karena apa? Kalau tidak pakai itu Bapak Ibu, juri bingung mau menentukan. Karena bagus-bagus. Pasti bagus-bagus ini. Sehingga betul-betul teliti waktunya kalah dengan ini. Bisa saja bagus, sama-sama bagus tapi kalah di waktu. Waktunya misalkan 7 menit, yang satunya pas 10 menit, tinggian yang 10 menit. Ya. Ini di juknis yang dikirim melalui PDF itu waktunya 15 menit. Udah 10. Ya 10. Kalau 15 terlalu lama kasihan. 5 sampai 10. Nanti ada perubahan nih Pak. Bukan ada perubahan, salah itu. Dari saya ini saya yang pertama, mungkin nyatetnya itu waktu di SMK saya saat nyampaikan 10. 5, jadi saya pakai yang saya yang lama, tulisan saya sendiri. 5 sampai 10. Ya, 5 sampai 10. Salah ketik gitu, salah. 5 sampai 10, ya. Ini saya tulisan tangan saya masih. Ya. Saya akan dapat kiriman. Ya, keliru. Bagus itu, tidak apa-apa, diperbaiki supaya tidak tersebar lagi. 5 sampai 10 menit. 250 kata maksimal ya Pak ya. Ya. Otomatis kalau lebih dari itu sudah lebih dari itu lah. Kita. Ya. Ujian PSP kan begitu. Program suruh penggerak minimal 50 kata. Tak ada Pak Ikirin, tak bisa. 500 kata. Bukan, kalau seperti itu 20 kata kayaknya nggak perlu. Iya, enggak ada. Enggak ada di sini, enggak ada. Itu anu sendiri, silahkan juga. Karena itu Ya, enggak ada. Ini nanti yang terbaru nanti dari saya. Ya, pakai ini kan? Ya, pakai ini. Nanti sudah saya perbaiki. Yang Pak Hamid yang terbaru nanti diberikan. Ya, kirimkan lagi tuh Pak Hamid. Ya. Ya, namanya manusia. Nah, yang terbaru itu Hamid sudah saya kirim ke Pak Hamid. Hasil dari itu nanti diserahkan. Ya. Kemudian intonasi dialek nilai bobotnya 4. Total bobot penilaian ini 10 betul. Jadi 10. Nilainya 10. Nah, nilai 1 sampai 4 sangat baik, baik, cukup, kurang. Rentang sangat baik antara 85 sampai 95, baik 75 sampai 84, cukup 65 sampai 74, 55 sampai 64 ini adalah kurang.
sudah ada di sini, nanti akan insya Allah akan di-share oleh Pak Hamid di sana. Bahkan contoh penilaiannya pun juga sudah ada di sini. Saya berikan contoh penilaiannya waktu itu. Nanti di-share oleh Pak Hamid. Ini softwarenya ada di Pak Hamid sudah, di sekretaris. Itu Bapak Ibu untuk lomba wejangan dan lomba puisi, sekira itu, dan insya Allah ya tidak terjadi seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Ya, silakan. Kalau mau protes jangan kepada panitia, protes kepada juri, karena panitia tidak akan mengubah hasil. Tapi kalau dengan juri bisa berdialog dengan juri. Ya, tidak mengubah hasil. Iya, maaf begini, mungkin punya ilmunya lebih tinggi dari jurinya, kan begitu. Ya, sehingga apa? Nanti perbaikan yang akan datang. Saya ambilkan ini orangnya sarjana bahasa Indonesia. Ya, saya ambilkan sarjana bahasa Indonesia. Saya kira itu dari saya, mungkin ada tambahan masukan. Ini kan berkaitan dengan maksimal tadi berkatakan maksimal Enggak, kata enggak gitu. Enggak gitu. Kayak gitu. berarti tidak ada maksimalnya. Iya, waktu. Saya pakai waktu sudah. Ya, sudah pakai waktu, enggak pakai kata. Pakai waktu. Gini, Pak, karena ini ujangan itu lisan. Iya, lisan. Nggak bisa tentukan kata. Iya, betul. Makanya waktu, durasinya waktu. Berkaitan dengan waktu dari yang berarti dari juri pegang waktu ya pegang. Insya Allah juri. Ya, pegang timer terus yang Ya. kedua. Nanti misalnya ini kan misalnya batasan waktu 10 menit ya Pak. Iya. Berarti bisa ada lebih. Berarti kita panitia atau juri yang akan Ada, misalkan satu kali itu waktu biasanya sudah masukin 7 menit, pakai peringatan, tolong disiapkan aja. Apakah pakai lampu? Kemarin pakai lampu kalau di sana itu. Kalau di kabupaten pakai lampu. Iya, iya. Iya. Jadi kalau sudah memasuki menit ke-7 pakai lampu lampu hijau, kemudian masuk 9 lampu kuning, merah, itu sudah selesai. Jadi minta tolong panitia misalnya ada Boleh. apa namanya? Karena lampunya di mana itu kita pindah. Karena apa? Karena peserta ini sudah konsen itu biasanya, sudah konsentrasi. Kalau tidak nemu ya Pakai kita kertas. pakai anu saja. Ya, tidak apa. Kalau tidak begini, sebenarnya juri panitia tidak perlu menyediakan, itu sudah perlu dilatih sendiri oleh peserta. Panitia sendiri yang punya juri saja yang punya hak prerogatif itu. Nanti insya Allah juri akan disediakan. Yang penting disediakan di juri saja. Sehingga juri, kalau saya jadi juri itu langsung, oh ini 9 menit saja itu bukan di formnya, tapi di lembaran yang dikumpulkan biodata. Ini 9 menit. Ini itu pengaruhnya ke nilai ya Pak. dinilai karena nanti juri kan yang menentukan. Gitu. Khawatir gini Pak, nanti pas ada yang sama tiap kamu Pak. Ya, Seperti itu. tidak akan diberhentikan, Iya. biarkan kan? Iya. Itu loh, kalau diberhentikan, Ya ketemu nanti. Iya, jangan diberhentikan. Urusan. sama nih tanda-tanda Pak. Tidak usah, sudah saya kira biar latihan yang penting kita sampaikan 5-10 saja. Perkara bisa mau lama 25 menit, dibiarkan kita yang punya sendiri itu maksudnya. Ya, Berarti tidak perlu lagi. iya, nanti akan ditulis. Saya yang jadi juri. dalam waktu dan waktu. Tidak usah, tidak usah. Mohon ini disampaikan kepada peserta keluaran tim bahwa waktu itu masuk ke penilaian. Nilai ya, Jadi nanti sesuaikan sendiri. misalnya ada yang 11 menit, 12 menit itu jangan protes nanti lama nih Pak kok tak lihat. Itu sudah termasuk ke penilaian. Ya. Dikurangi nilainya Pak. Betul. Kalau ini Pak, nanti kalau misalkan sudah lebih batas, ya, mungkin ada 3 kali ketukar berarti Ya. sudah selesai. Ya, kalau dibiarkan kan nanti terlalu lama, kasihan juga yang nunggu gitu. Misalnya di atas 15 menit, langsung kasih waktunya sudah melebihi batas. Kalau 15 menit, tapi kalau sudah 12 ini biarkan ya. Itu aja ya. Itu dari juri apa Dari juri. Ya juri nanti saya nanti bicara bertemu dengan juri nanti. Siapa Ya. Jangan lupa ya. Ya, sama. Ya monggo, Pak. Untuk yang dialog di lewat saya. Untuk dialog satu suara apa 2 suara? Maaf, dialog itu banyak suara sudah. Makanya saya katakan monolog. Bukan dialog, monolog sudah saya sampaikan.
Artinya kan. Ya mohon maaf. Kalau bukan orang bahasa tidak paham, saya yang salah. Jadi cukup satu orang yang berbicara, itu monolog namanya. Tapi kalau dialog lebih dari satu orang, kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu. Jadi siswanya misalkan pakai propertinya siswa diam, yang berbicara adalah yang menyampaikan bicara. Terus lanjut. Teknisnya nanti, Oke. teknisnya nanti peserta yang belum dipanggil itu sama di dalam ruangan atau di luar. Nah, tergantung panitia. Saya juri saja. Panitia nanti, iya. Teknisnya, silakan. Nanti panitia. Pokok jangan terlalu jauh karena nanti dia dipanggil langsung masuk begitu ya. Ya di luar. Di luar. Misalkan ini ada di luar tapi samping bisa melihat boleh. Ya. Kan di sini satu lagi ya. Nah itu bisa di luar saja. Yang di dalam. Begitu. Itu nanti panitia Pak yang mempersiapkan ya. Mungkin ada lagi. Monggo. Ini untuk Oke. yang dikumpulkan. Ini masukan dari Pak Huda karena sama-sama guru bahasa Indonesia ini. Jadi saya juga setelah teman saya membaca ini, yang 15 menit memang perlu lama, Iya. sudah kacau belakang. Terus untuk mengumpulkan naskah dalam bentuk deskripsi, itu jelas salah, tidak bisa. Ya, karena ini lisan, kalau mengumpulkan naskah itu jelas nggak bisa, karena dinilai kan lisannya, ya, omongannya. Maksud saya begini, memang yang dinilai bukan naskahnya, hanya juri menentukan kesesuaian dengan temanya itu. Kan temanya beda kan, judul boleh, tema beda. Kalau tema nasihat guru nanti diberikan apa? Oh, siswa taat pada gurunya. Apakah betul isinya siswa taat pada gurunya? Kemudian yang kedua, guru membimbing siswa, boleh bukan? Nah, nanti sesuai dengan itu pada. Makanya begitu mengumpulkan tidak dinilai naskahnya. Ini adalah wejangan lisan karena waktu tidak dibutuhkan kata, tapi menyesuaikan saja. Yang dikumpulkan tema dengan rangkaian. Iya saja boleh. Atau kalau karena maaf Pak Uda, karena ini macam-macam dari kalau disuruh kerangka guru PAUD sulit, kadang-kadang bercerita boleh, gitu loh. Karena ini macam-macam, karena ada guru SD, ada guru TK ya. Kalau guru SMP yang ikut bahasa Indonesia langsung tentukan terbuatkan tema dan kerangkanya. Atau kerangka gampang guru bahasa Indonesia, mau guru PAUD sampai kerangka acarita. Itu loh. Mohon maaf Pak Uda ya. Terima kasih masukannya Pak Uda. Terus ini lagi untuk yang misalkan tema kan profil pelajar Pancasila dari 6 ya Pak. Iya. 2, 3, 4, 5, 6. Ini apa menyangkut keseluruhan? Tidak. Atau pilih salah satu. Tidak, salah satu saja. Yang penting ada profil Pancasila karena sekarang musimnya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Salah satu. Ya, boleh salah 2. Oh iya. Ya, salah 1, salah 2, salah 3. Silakan. Yang penting ada yang bisa. Ya. Dan insya Allah ya sudah tahu lah tentang profil Pancasila guru. Musimnya IKM sekarang. Ya, saya buka saja. Nanti jurinya ini adalah Bapak Agus Parti. Ada Pak Agus, kojol sampean. Ya, memang sudah malah kelintang jadi juri di mana-mana. Rahasia. Dengan saya, Pak Agus dengan saya, sehingga Pak Agus itu di luar Kecamatan Paci, saya akan menunjukkan di luar Kecamatan Paci. Tolong nomornya Pak Uda suruh blok itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi sebagai kesimpulan, Ibu. Ya. Untuk Nama kamu jangan peserta nanti kita daftarkan ke Bu Irma. Untuk kamu jangan pakai mic enggak? Pakai. Kalau bisa disediakan. Lah ya. Kalau Jangan. nggak usah lah, nggak apa-apa. Di dalam ruangannya, ruangan kecil kan. Sehingga Pak biar juga nggak emo dengan mic juga, ya
itu memberikan nasihat, tak perlu, Ya, iya, Pak. tak usah tidak. Lebih ekspresif. Iya, ekspresi dasar mic tidak, tanpa mic. Ya, mic-nya hanya untuk panggil peserta. Iya. Panitia bukan untuk peserta. Yang mau nanya nih Kim. Ya, tak bukan. Kalau ini soal beli, udah kita blok. Jelas ada. Aku nalakan good. Buri udah latinga. Mau ada tak parah? Pembukaan. Bagaimana, Bapak Ibu? Cukup. Cukup? Insya Allah ya. Nanti komunikasi saja, komunikasikan di grup PGRI itu, ya nanti segar. Tapi kalau saya menjawabnya low, Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Ya, kira saya kamu. Nah, Pak Joko mari bisa, toh kan antar gitu. Ini di sana, Pak. Dari jam semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya apabila banyak kesalahan kekurangan dari saya selaku juga selaku pengurus, selaku Jobi yang menyampaikan ini, menyampaikan technical detail ini. Jika ada kekurangan, saya sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar ke depan, dan selain itu dengan adanya acara ini lebih mempererat rasa persaudaraan di antara kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan langsung kepada panitia.